Pada pertemuan hari ini saya akan berbicara mengenai boiler dan saya berada pada posisi sekarang adalah di tengah-tengah perkebunan. Boiler ini adalah salah satu equipment yang berfungsi untuk menghasilkan uap atau steam. Di mana steam ini akan dipergunakan untuk kebutuhan-kebutuhan pemanas bahan bakar atau dipakai untuk mesin yang penggerak utama adalah turbin uap atau pesawat-pesawat bantu yang dipakai uapnya, maka dipakailah boiler. Ketika kita masak air di rumah dan air itu mendidih pada titik didih 100 derajat Celcius, maka tekanannya adalah 1 atmosfer atau 1 bar. Karena boiler itu adalah temperatur dan tekanan berbanding lurus. Nah, kita kan membutuhkan boiler, membutuhkan tekanan yang tinggi, membutuhkan temperatur yang tinggi supaya bisa menggerakkan pesawat-pesawat bantu yang kita butuhkan. Itulah sebabnya maka kita memakai boiler. Boiler ini dilihat dari cara kerja ada 2 tipe, itu ketel pipa api dan ketel pipa air. Ketel pipa api dan ketel pipa air. Ketel pipa api masuk dalam kategori ketel tekanan rendah atau auxiliary boiler, di mana api atau gas panas ada di dalam pipa boiler itu. Sedangkan kalau ketel pipa air adalah main boiler, yaitu di dalam pipa boiler itu ada air di situ. Kemudian di luar pipa itu, di celah-celah pipa itu, ada pemanas, atau ada gas, atau ada api, yang untuk memanaskan air di dalam pipa-pipa itu. Nah, boiler ini dipakai untuk menggerakkan turbin uap, atau menggerakkan pesawat-pesawat bantu, atau untuk memanaskan bahan bakar. Andai kata mesin penggerak utama kita adalah mesin diesel yang memakai bahan bakar MFO, Marine Fuel Oil. Apakah dia CST 180, apakah dia CST 380, dengan density yang berbeda. Density dari CST 180 adalah 0,96. Sedangkan density dari CST 380 adalah 0,97 sampai 0,98. Sangat kental, viskositasnya sangat tinggi, sangat kental. Sehingga ini perlu dipanaskan, diheating, supaya bahan bakar itu encer. Dan ketika dimasukkan ke dalam ruang kompresi, maka penyemprotan jadi bagus. Kalau tidak, maka holes atau lubang-lubang dari nozzle itu akan buntu, akan tertutup. Karena kita tidak heating itu bahan bakar. Apalagi kita tidak memakai purifier. Nah, bicara soal ketel pipa api, ialah ketel pipa tekanan rendah. Itu tekanan cuma 10 kilo. Dan temperaturnya sekitar 150 derajat Celcius. Nah, ini hanya bisa dipergunakan untuk memanaskan bahan bakar, heating bahan bakar, untuk MFO, Marine Fuel Oil. Apabila mesin penggerak utama kita adalah mesin diesel. Jadi api atau gas panas ada di dalam pipa itu. Sedangkan air mensirkulasikan dia di celah-celah pipa itu melalui pompa sirkulasi. Pompa sirkulasi boiler. Nah, di dalam pipa-pipa ini, pipa boiler ini bisa terjadi korosif. Bisa terjadi korosif karena air boilernya harus ditreatment supaya tidak mengandung oksigen. Karena boiler tidak ditreatment, yang kita sebut ada boiler water treatment, maka bisa mengandung korosif pada pipa-pipa boiler itu. Karena kalau kita pipa api, maka terjadi korosif di luar pipa itu. Pipa itu jadi tebal. Kalau kita tidak mentreatment air boiler secara bagus, maka pipa boiler itu jadi tebal. Otomatis gas panas atau api yang ada di dalam pipa itu tidak bisa memanaskan air itu secara sempurna.
Itu sebabnya maka kita burner itu boiler berjam-jam. Tidak ada kenaikan temperatur, tidak akan kenaikan tekanan boiler itu. Disebabkan karena apa? Pipanya korosif, tebal. Disebabkan karena air boiler tidak ditreatment secara bagus. Itu adalah ketel pipa api. Jadi pentingnya kita mentreatment air boiler. Ketel pipa air juga seperti itu. Ketel pipa air itu berarti air ada di dalam pipa-pipa itu. Sedangkan gas panas atau api ada di luar pipa itu. Lalu air disirkulasikan di dalam pipa itu melalui pompa sirkulasi. Kemudian gas panas akan memanaskan air di dalam pipa boiler itu. Secara teoritis, boiler bisa menghasilkan 3 uap. 3 produksi uap yang kita kenal. Itu uap basah, uap jenuh, dan uap panas selanjutnya. Uap panas, uap basah, uap jenuh, dan uap panas lanjut. Pada saat kita burner boiler yang pertama, maka uap yang pertama kali didapatkan adalah uap basah. Apakah ketel pipa api atau ketel pipa air? Uap basah dulu didapatkan. Ketel pipa api sampai di situ saja, hanya uap basah saja. Karena dia adalah auxiliary boiler, tekanan rendah. Tekanannya 10 kilo. Temperatur 150 derajat Celcius. Tetapi kalau ketel pipa air, bisa menghasilkan 3 produksi uap. Uap yang pertama adalah uap basah. Kemudian saya mau menaikkan dia lagi ke uap jenuh. Maka memakai superior 1. Karena di dalam main boiler itu, ketel pipa air, ada peralatan itu. Ada superior 1 dan superior 2. Jadi ketika uap basah dan saya mau menaikkan temperatur tekanan menjadi uap jenuh, maka saya memakai superior 1. Berapa tekanannya untuk uap jenuh? 16 sampai 20 kg per cm persegi. Temperaturnya 150 sampai 200 derajat Celcius. Nah, uap jenuh ini hanya bisa dipakai untuk menggerakkan pesawat-pesawat bantu. Misalnya wind jangkar, kapstan, atau pompa-pompa yang lain. Tidak bisa untuk menggerakkan turbin uap sebagai mesin penggerak utama kapal, tidak bisa. Nah, ketika mesin kapal kita adalah mesin penggerak utama adalah turbin uap yang disebut external combustion chamber, maka kita harus menaikkan uap jenuh menjadi uap panas lanjut atau UPL, uap panas lanjut. Tekanan 40 kilo, temperatur 300 sampai 350 derajat Celcius. Nah, uap inilah yang dipakai untuk menggerakkan turbin uap. Bagaimana uapnya bisa masuk ke turbin? Melalui pipa pancar. Dan akan menendang sudut-sudut jalan yang ada di rotor turbin. Dan rotor turbin berputar. Dan akan menghasilkan tenaga untuk menggerakkan kapal. Itu adalah my boiler ketel pipa air. Nah, perawatan untuk ketel pipa air, pipa-pipanya ini, maka terjadi korosif di dalam inside diameter dari pipa-pipa itu. Karena kan air di dalam pipa. Air di dalam pipa, sedang gas panas ada di luar pipa itu. Nah, kalau air boiler tidak ditreatment secara bagus, air boiler tidak ditreatment secara bagus, maka akan menimbulkan korosif di inside diameter pipa itu. Makin hari makin kecil. Waktu baru 10 cm katakan diameter inside-nya. Begitu kita pakai itu boiler, kita tidak rawat itu air boiler, maka lama-lama terjadi korosif pada inside diameter pipa itu. Dan akhirnya tekanan boilernya sulit naik. Kita burning terus tapi tekanan tidak mau naik. Jadi harus dirawat. Air boiler sangat penting bagi sebuah ketel. Nah, mengenai air boiler itu kita bisa pakai dari air pump, boleh.
Atau kita bisa memakai dari air distilled freshwater generator. Kalau freshwater generator ada air distilled, yaitu air laut dirubah menjadi air tawar melalui freshwater generator. Tapi kalau air pump, ambil langsung dari tangki. Sementara di satu sisi, power of hydrogen dari setiap daerah berbeda. Masuk di Pelaju ambil air, masuk di Balikpapan ambil air, dan seterusnya. pH-nya berbeda. Sehingga inilah yang menimbulkan, kalau kita tidak merawat air boiler, yaitu boiler water treatment, maka bisa terjadi korosif pada inside diameter pipa-pipa air. Nah, kalau mesin penggerak utama kita adalah mesin diesel, tetapi pesawat bantu kita ada yang memakai turbin uap, katakanlah pompa kargo untuk kapal tanker ya, pakai turbin de Laval atau winch junker. Sedangkan boiler kita adalah main boiler, ketel pipa air. Maka kita bisa batasi saja sampai uap jenuh saja. Karena uap jenuh sudah cukup untuk menggerakkan pesawat bantu itu. Andai kata mesin penggerak utama adalah mesin diesel ya, tetapi pesawat bantu kita adalah turbin uap, turbin de Laval untuk pompa kargo, winch junker memakai uap. Maka kita batasi produksi uap hanya sampai uap jenuh saja. Karena uap jenuh dipakai untuk menggerakkan pesawat bantu itu. Terus bagaimana terciptanya air dikondensasi di freshwater generator menjadi air tawar. Maka dipakai air bekas jacket cooling. Air dari freshwater jacket cooling, temperatur freshwater jacket cooling itu 60 sampai 70 derajat Celcius. Dimasukkan di freshwater generator, masukkan di evaporator. Jadi evaporator itu ada pipa-pipa evaporator itu ada air laut tawar masuk dari cylinder jacket cooling, lalu memanaskan air laut yang masuk juga. Maka situ akan terjadi pengembunan. Tapi itu kono cuma 60 sampai 70 derajat Celcius. Bagaimana bisa mengembungkan itu air laut sebagai air tawar? Bisa. Karena apa? Di dalam freshwater generator itu ada vacuum meter, ada kondensat yang bisa membuat sehingga vakum di dalam kondensat itu. Sehingga walaupun 76 derajat Celcius, 70 sampai 70 derajat Celcius, 60 sampai 70 derajat Celcius, maka bisa membuat pengembunan pada air laut sehingga jadilah air tawar. Itu freshwater generator. Dipakai untuk boiler pH-nya 6 sampai 9. Untuk boiler 6 pH-nya 6 sampai 9. Untuk kita minum bisa asal pH-nya 10 sampai 11. Boleh kita pakai minum. Kalau kapal berlayar sudah lama, berbulan-bulan, pakai freshwater generator untuk menghasilkan air tawar dan kita bisa konsumsi itu. Tapi air boiler 6 sampai 9 power of hydrogen atau pH-nya. Kita bisa mengukur komposisi ini dari memakai salinometer untuk mengetahui komposisi berapa pH yang dihasilkan oleh freshwater generator itu. Kemudian semua boiler ada disiapkan kondensor. Itu uap bekas yang keluar dari sistem. Uap bekas yang dikeluar dari sistem akan masuk di kondensor. Lalu air laut juga dimasukkan di kondensor. Maka dalam kondensor itu terjadi pengembunan atau kondensasi. Lalu uap itu dirubah menjadi air. Dan air itu disebut air kondensat atau air kondensasi. Ditampung di hot well tank. Dan bisa sebagai penambahan di drum boiler. Jadi hati-hati pada waktu pengisian air boiler atau umpan air boiler. Kita harus memperhatikan gelas juga itu. Ada level maksimum dan ada level minimum. Jangan kita isi terlalu penuh. Kalau kita isi terlalu melewati level maksimum, maka akan mengakibatkan ruang uap space-nya kecil dan penghasilan produksi uap berkurang.
karena space-nya kecil. Jadi sesuai dengan level maksimum yang telah digariskan. Jangan sampai penuh. Kalau penuh maka otomatis produksi uap akan berkurang karena ruang uapnya kecil. Jadi inti dari pelajaran ini, air boiler harus ditreatment secara bagus. Sehingga mencegah jangan terjadi korosif pada pipa-pipa boiler. Dan kalau terjadi korosif pada pipa boiler, apakah inside diameter untuk pipa ketel pipa air atau outside diameter pada ketel pipa air. Kalau dia sudah tebal, maka kita burner boiler. Lama sekali baru dinaikkan, baru bisa naik temperatur dan tekanannya. Nah, ketika kita burner boiler, maka di dalam dapur ketel itu kita masukkan udara, masukkan fuel, masukkan heat, ya, bukan masukkan heat, masukkan udara, masukkan fuel. Di dapur ketel kan sudah ada heat di situ, ada pemanas di situ, tinggal pemantik api. Baru kita ignition, baru ada sumber api masuk, dan terjadi pembakaran dalam dapur ketel. Jadi ketika fuel sudah ada dalam dapur ketel, ya, oksigen sudah masuk, maka kita memakai pemantik api. Itu elektroda yang bisa menemukan api, pemantik api, sehingga terbakarlah di dalam dapur ketel itu. Ketel model baru seperti itu sekarang. Nah, andai kata kita barang itu boiler dan ternyata gagal, itu bisa lihat dari pengintip kaca di boiler itu. Kalau di dalam dapur ketel banyak kabut, banyak asap, berarti kita gagal. Tidak boleh langsung di burner terus, jangan, di blow up, masukkan oksigen, lalu udara atau gas yang ada di dalam dapur ketel itu dibuang ke atmosfer. Jika sudah bersih, baru kita burner lagi. Tapi apabila ada kabut juga, di blow up lagi. Pertanyaannya, kenapa ada kabut di dalam dapur ketel? Karena brander kita tidak bagus. Sehingga ada penetesan dari nozzle brander itu. Dan ketika cairan atau liquid itu kena dengan landasan dapur ketel, maka cairan itu akan merubah menjadi panas atau gas. Nah, inilah yang dapat menimbulkan eksplosif pada boiler. Dan ini dampaknya untuk kita. Kalau kita ada di samping, boiler meledak, dampaknya untuk kita. Jadi hati-hati waktu burner boiler. Kalau burner dan ternyata ada gas dalam dapur boiler, jangan coba lagi, di blow up saja. Blow up sampai tidak ada gas lagi dalam dapur ketel. Baru kita burner lagi boiler. Kalau masih gagal lagi, kita ganti brander. Berarti brandernya sudah tidak bagus. Karena ada penetesan di nozzle dari brander itu. Yang cairan yang masuk dalam dapur ketel, karena dia kena panas, maka dia akan jadi gas. Oke, demikian pembelajaran boiler pada hari ini. Dari tengah-tengah kebun ini, saya mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi pada waktu dan tempat yang akan datang. Oke, thanks.